Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallim tasliman katsira. Amma ba'du fa ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallahi faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Shadaqallahul 'azim wa huwa asdaqul qailin. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jum'ah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang penuh dengan berkah ini, saya mengajak khususnya untuk diri saya sendiri dan mengajak kepada hadirin sekalian agar senantiasa kita berusaha untuk meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan segala perintahnya dan meninggalkan semua larangannya, dan juga senantiasa menghadirkan Allah di dalam setiap aktivitas kita agar kita senantiasa diberikan kemudahan, diberikan keberkahan, dan utamanya keselamatan mulai dari kita di dunia ini sampai dengan nanti di akhirat. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jum'ah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Patut puji dan syukur kita hadirkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita. Di antara karunia dan rahmat yang besar yang telah dilimpahkan Allah Subhanahu wa taala kepada kita adalah dilahirkannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan diangkatnya beliau sebagai nabi dan rasul untuk kita sebagai umatnya. Kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah merupakan karunia dan rahmat yang sangat besar. Beliau setelah diutus menjadi nabi dan rasul, setelah 40 tahun dari kelahirannya, telah dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya yang menjelaskan karakter sang nabi terakhir ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum Azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sungguh telah datang kepada kalian seorang rasul dari kaummu sendiri. Berat terasa olehnya penderitaanmu, sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagimu, amat belas kasih, lagi penyayang terhadap orang-orang yang beriman. Imam Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya menjelaskan, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan limpahan rahmat dan nikmat yang telah diberikannya kepada orang-orang yang beriman melalui seorang rasul yang diutus olehnya dari kalangan mereka sendiri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merasakan
beratnya penderitaan dan kesulitan umatnya. Bahkan yang dirasakan oleh Rasulullah lebih berat daripada apa yang dirasakan oleh umatnya sendiri. Maka setiap saat yang diperjuangkan oleh Rasulullah adalah umatnya. Yang dipikirkan bahkan menjelang beliau wafat adalah umatnya. Kata-kata terakhir yang beliau sebutkan sebelum beliau menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala adalah ummati ummati. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga sangat menginginkan umatnya dapat memperoleh hidayah dan kebaikan di dunia dan di akhirat. Maka segala hal yang telah diperintahkan oleh Allah untuk disampaikan kepada umatnya telah beliau sampaikan. Segala hal yang dapat mendekatkan umatnya kepada surganya Allah Subhanahu wa taala telah beliau jelaskan. Begitu juga segala perbuatan yang dapat menjerumuskan dan mencelakakan umatnya di nerakanya Allah Subhanahu wa taala juga telah beliau sampaikan. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyiapkan doa terbaiknya untuk umatnya agar kelak pada yaumul hisab mereka mendapatkan syafaatul uzma dari beliau sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jika demikian besar kepedulian dan perhatian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya, lalu bagaimana sikap kita terhadap beliau yang demikian luar biasa ini? Beliau yang namanya selalu kita sebut di dalam syahadat. Maka salah satu kewajiban kita terhadap beliau adalah meneladaninya, menjadikannya sebagai teladan sepanjang zaman. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam firman Allah surat Al-Ahzab ayat 21, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumal akhir wa dzakarallaha katsira. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah. Ayat ini menjadi pedoman bagi kita bahwa manusia terbaik yang harus kita teladani adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Teladan yang seharusnya kita contoh perilakunya, kita contoh kata-katanya, dan kita contoh ibadah dan akhlaknya. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa kecintaan kepada Allah baru dikatakan benar jika seorang meneladani Rasulullah dan mengikuti sunnahnya. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah, jika kamu benar-benar mencintai Allah, maka ikutilah aku. Niscaya Allah akan mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu artinya kita mengikuti sunnah-sunnahnya dan tidak menyelisihinya. Kita mentaatinya dan tidak menentang ajarannya. Sebagaimana yang telah diajarkan para pewarisnya, yaitu para ulama yang melanjutkan perjuangan untuk menyampaikan ajaran agama Allah ini kepada umatnya. Maka
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita sebagai umatnya agar kita senantiasa diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menjalani hidup di akhir zaman yang penuh dengan tantangan ini. Dalam hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Qad taraktukum 'alal bayda lailaha kanahariha la yazihu anha ba'di illa halikun man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira fa'alaikum bima araftum min sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin addu 'alaiha bin nawajid." Sungguh aku telah tinggalkan kepada kalian petunjuk yang terang, malamnya seperti siang, tidak ada yang berpaling darinya setelahku melainkan ia akan binasa. Barang siapa di antara kalian hidup, maka ia akan melihat banyaknya perselisihan. Maka kalian wajib berpegang teguh dengan apa yang kalian ketahui dari sunnahku dan sunnah para khulafaur rasyidin yang mendapatkan petunjuk. Gigitlah sunnah-sunnah itu dengan geraham. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan peringatan sekaligus perhatian dari junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar kita senantiasa berpegang teguh terhadap sunnah-sunnahnya dan sunnah dari khulafaur rasyidin yang telah mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Jika kita menginginkan keselamatan dan kebahagiaan hidup di dunia ini, lebih-lebih keselamatan dan kebahagiaan hidup di akhirat. Dan Rasulullah mengabarkan bahwa pada akhir zaman ini akan terjadi perselisihan-perselisihan yang sangat banyak. Maka dalam menghadapi perselisihan-perselisihan yang sangat banyak itu, tidak ada cara untuk menyelamatkan diri kecuali dengan senantiasa berpegang teguh pada ajaran-ajarannya, pada sunnah-sunnahnya, dan meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat-sahabat yang telah mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semuanya tergolong umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa diberikan kemudahan untuk mempelajari sunnah-sunnahnya dan memahaminya, kemudian dapat mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Semoga kita kelak tidak tergolong orang-orang yang menyelisihi ajaran-ajaran dan sunnah-sunnahnya, baik dalam akidah, ibadah maupun akhlak dan muamalahnya. Allahumma amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.